Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Maharani. Pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai praktikum toksikologi lingkungan percobaan 2 yang berjudul pengaruh pemberian air tercemar terhadap organisme perairan ikan mujair. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat apa yang kita dapatkan dari praktikum ini. Tujuan praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama agar kita mengetahui pengaruh pemberian air tercemar terhadap organisme perairan, yaitu ikan mujair. Dan yang kedua untuk mengetahui jumlah pergerakan operkulum dan gerakan ekor ikan mujair pada setiap jenis pencemaran air. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari praktikum ini yaitu kita dapat mengetahui apa pengaruh dari pemberian air tercemar terhadap organisme perairan yaitu ikan mujair, dan juga kita dapat mengetahui jumlah pergerakan operkulum dan gerakan ekor dari ikan mujair pada setiap jenis pencemaran air. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada akuarium atau baskom yang digunakan sebagai wadah untuk menampung air dan wadah untuk menampung ikan. Yang kedua, selang aerator yang digunakan untuk mengalirkan oksigen dari aerator ke akuarium. Yang ketiga, ada aerator yang digunakan sebagai penghasil oksigen. Yang keempat, kabel yang digunakan sebagai alat penghubung untuk mengalirkan listrik. Yang kelima, ada jala yang digunakan sebagai alat menutup wadah atau menutup akuarium. Yang keenam, ada gunting yang digunakan sebagai alat pemotong. 6. Kamera yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil pengamatan yang dilakukan. Yang ketujuh, alat tulis. Alat tulis digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil pengamatan. Kedelapan, stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu pergerakan operculum dan ekor pada ikan mujair. Yang kedelapan, ada lakban yang digunakan sebagai alat perekat selang. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, ikan mujair yang digunakan sebagai objek pengamatan. Yang kedua, bahan pencemar seperti air sungai Wanggo, air sungai Pohara, air sungai Konda, air limbah tahu, dan air limbah sagu yang digunakan sebagai bahan pencemar bagi ikan. Prosedur kerja pada pengamatan ini, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan air ke dalam akuarium. Yang ketiga, memasukkan ikan ke dalam akuarium. Yang keempat, memasukkan toksik air sungai yang sudah tercemar ke dalam masing-masing akuarium. Yang kelima, memasukkan selang aerator ke dalam masing-masing akuarium. Yang keenam, menghitung gerakan operkulum selama 1 menit per hari selama seminggu. Yang ketujuh, mencatat ikan yang mati. Yang kedelapan, mencatat hasil pengamatan. Dan terakhir, mendokumentasikan hasil pengamatan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai percobaan ini. Air adalah tempat hidup organisme perairan seperti ikan. Apabila sumber air tempat habitat ikan tercemar oleh senyawa toksik, maka siklus makanan dalam air terganggu dan ekosistem air serta kehidupan akuatik akan terganggu pula. Seperti air akan menjadi keruh sehingga organisme yang kecil atau lemah seperti ikan akan mati karena tidak bisa menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan yang tercemar seperti banyaknya keracunan bahan tercemar. Pencemaran perairan merupakan pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia secara terus-menerus, sehingga merusak lingkungan perairan serta biota yang hidup. Pencemaran air suatu perubahan sifat-sifat air dari keadaan normal. Pencemaran air terjadi pada penampungan air seperti sungai. Biota akan terkena toksik yaitu senyawa kimia yang dapat merugikan dengan merusak tubuh ikan dan mempengaruhi pergerakan operkulum dan pergerakan ekor ikan. Hewan yang digunakan sebagai bioindikator pada praktikum ini yakni ikan mujair, Oreachromis musambicus, yang merupakan salah satu jenis ikan yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak ideal. Selain itu, penggunaan ikan mujair sebagai sampel juga dikarenakan ikan mujair mudah didapatkan dan harganya yang cukup murah, sehingga digunakan ikan mujair untuk mengetahui pemberian toksik pada masing-masing sampel yang berasal dari air sungai Konda, air sungai Kaliwanggu, air sungai Pohara, dan air sungai Teluk Kendari. Sedangkan sisa air bahan makanan yaitu air limbah tahu dan air limbah sagu. Bahan pencemar toksik ini digunakan sebagai racun untuk melihat pengaruh masing-masing bagi ikan mujair yang berasal dari perairan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya ialah operkulum merupakan pelindung tutup insang yang apabila semakin tinggi konsentrasi dan waktu pemaparan maka frekuensi bukaan operkulum semakin rendah. Demikian juga dengan kelangsungan hidup ikan yang semakin menurun pada konsentrasi yang tinggi dengan waktu pemaparan yang lebih lama.
Hal ini terjadi karena adanya pengaruh toksik yang menyebabkan ikan sulit memperoleh kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga ikan akan kesulitan bernapas dan berdampak terhadap meningkatnya frekuensi operkulum yang menyebabkan kematian pada ikan karena kurangnya oksigen terlarut untuk proses respirasinya. Hasil pengamatan pergerakan operkulum dan pergerakan ekor ikan mujair yang dilakukan selama 4 hari pengamatan dengan menggunakan bahan pencemar air Sungai Konda, air Sungai Kaliwanggu, air limbah tahu, air Sungai Pohara, air limbah sagu, air Sungai Teluk Kendari, dan kontrol. Pada hari pertama terlihat jumlah pergerakan operkulum dan ekor pada ikan mujair berjalan normal. Selanjutnya pada hari kedua pada bahan pencemar air Sungai Konda, air limbah sagu, air Sungai Pohara, air Sungai Teluk Kendari dan kontrol terlihat adanya pergerakan operkulum dan pergerakan ekor. Sementara pada bahan pencemar air Sungai Kaliwanggu dan air limbah tahu menunjukkan jumlah pergerakan 0, yang artinya tidak adanya pergerakan operkulum dan pergerakan ekor ikan mujair dengan kontrol 55 dan 56. Kemudian pada hari ketiga terlihat bahwa pada bahan pencemar air Sungai Konda, air Sungai Kaliwanggu, dan air limbah tahu tidak menunjukkan adanya pergerakan operkulum dan ekor dengan kontrol 20 dan 9. Terakhir pada hari keempat terlihat ikan mujair mati sehingga tersisa ikan mujair pada kontrol 2 dan 1. Baiklah, pembahasan selanjutnya. Pada gambar yang terlihat pada data pengamatan, setelah ikan sudah tidak hidup lagi akibat pengaruh pemberian air tercemar terhadap organisme perairan ikan, khususnya ikan mujair Oreochromis mosambicus. Terlihat gambar ikan yang terlihat strukturnya tidak bagus lagi dan dagingnya tidak segar. Terutama pada ikan yang diberikan perlakuan bahan pencemar air Sungai Pohara dan air limbah tahu. Penampakannya lebih pucat serta insangnya sudah tidak berfungsi lagi dan serta tidak dapat dikonsumsi lagi karena sudah mengandung toksik di dalam tubuhnya. Pada percobaan 2 ini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah pengaruh pemberian air tercemar terhadap organisme perairan, yaitu ikan mujair mengalami kerusakan dalam tubuhnya karena adanya toksik berbahaya yang masuk melalui insangnya, sehingga pergerakan operkulum dan ekornya tidak terkontrol dengan lingkungan, yang tidak baik bagi pertumbuhan ikan mujair. Hal ini disebabkan ikan tidak dapat beradaptasi dengan habitat yang perairannya tercemar. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang kedua, yaitu pergerakan operkulum dan pergerakan ekor pada setiap jenis pencemaran yang digunakan, yaitu air Sungai Konda, Kaliwanggu, air limbah tahu, air Sungai Pohara, air Teluk Kendari, dan air limbah sagu. Pada pergerakan operkulum yang tertinggi pada jenis pencemaran air Sungai Pohara 95 kali yang dilihat pada hari pertama yang dilakukan selama 4 hari, sedangkan pergerakan ekor terlihat yang tertinggi pada jenis pencemaran air limbah tahu sebanyak 72 kali dari hari pertama dan juga dilakukan selama 4 hari.